Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Saat ini kita belajar fisika di bagian materi magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain. Sedangkan bahan magnet adalah benda-benda yang dapat ditariknya. Bahan magnet umumnya berupa besi, baja, dan bahan logam lainnya. Setiap magnet memiliki sepasang kutub, yaitu kutub utara yang dilambangkan dengan U dan kutub selatan dilambangkan dengan S. Gaya tarik sebuah magnet terhadap bahan magnet paling kuat di sekitar kutub-kutubnya. Jika dua magnet saling didekatkan, maka kutub yang sejenis akan saling menolak, sedangkan kutub tak sejenis akan saling menarik. Selanjutnya, medan magnet. Medan magnet adalah deskripsi tentang pengaruh magnetik dari arus listrik dan bahan magnet. Medan magnet di sembarang titik dinyatakan dengan arah dan besarnya, seperti halnya sebuah besaran vektor. Medan magnet menunjukkan daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Medan magnet dilukiskan dengan garis-garis gaya magnet atau
garis-garis medan magnet. Di luar magnet, garis-garis medan magnet digambarkan berawal dari kutub utara magnet menuju kutub selatan magnet. Di dalam magnet, garis-garis medan magnet berarah sebaliknya, yaitu berawal dari kutub selatan magnet menuju kutub utara magnet. Pola garis-garis medan magnet yang unik dapat diamati di antara dua magnet batang yang didekatkan. Pola garis-garis medan magnet di sekitar dua kutub magnet yang saling menarik terlihat berbeda dengan pola-pola garis medan magnet di sekitar kutub-kutub magnet yang saling menolak. Berikutnya adalah sifat kemagnetan bahan. Berdasarkan sifat kemagnetan atom-atomnya, bahan magnet dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang kita bahas itu adalah bahan ferromagnetik.
Bahan feromagnetik sangat mudah dipengaruhi medan magnetik jika diberi medan magnet luar. Maka elektron-elektronnya akan mengatur sedemikian rupa sehingga atom-atom atau molekul-molekulnya menghasilkan medan magnetik searah dengan medan magnet luar. Yang kedua adalah bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik dapat dipengaruhi oleh medan magnet luar. Tetapi tidak semudah bahan feromagnetik. Jika bahan ini diberi pengaruh medan magnet, maka sebagian besar magnet atomisnya mengikuti arah medan magnet. Namun, ada sebagian kecil magnet yang justru melawan arah medan magnet luar. Yang ketiga adalah
bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik, bahan yang sangat sulit dipengaruhi oleh medan magnet luar. Bahkan, apabila diberi pengaruh medan magnet dari luar, maka resultan medan atomisnya akan melawan arah medan magnet luar. Yang berikutnya, kita bahas tentang medan magnet di sekitar arus listrik. Dalam sebuah eksperimen, seutas kawat didekatkan pada sebuah kompas. Lalu, kawat tersebut dialiri listrik searah. Jarum kompas akan menyimpang dalam arah tertentu. Jika polaritas listrik pada kawat itu dibalik, atau kutub positif dan negatifnya dipertukarkan, arah simpangan jarum kompas juga dalam arah sebaliknya. Dari eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa di sekitar kawat yang dialiri listrik akan timbul medan magnet. Timbulnya medan magnet tersebut akibat adanya aliran atau perpindahan muatan listrik. Arah medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari sebagai arah arus listrik, 4 jari lainnya sebagai arah medan magnetik atau yang disebut dengan B. Silakan perhatikan gambar berikut. Dua orang fisikawan lain, yaitu Jean dan Felix, mengadakan serangkaian percobaan mengenai medan magnetik akibat aliran listrik dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Besarnya induksi atau kuat medan magnet pada sebuah titik P yang berjarak R dari sebuah elemen penghantar berarus listrik yang panjangnya delta L ditentukan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, berbanding lurus dengan kuat arus. Yang kedua, berbanding lurus dengan panjang elemen penghantar.
Yang ketiga, berbanding lurus dengan sinus sudut antara garis singgungnya pada elemen penghantar dan titik P. Yang keempat, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik P dengan elemen penghantar. Arah induksi magnet ini tegak lurus bidang yang melalui elemen penghantar dan P. Kesimpulan tersebut didapat rumus Biot-Savart. dB sama dengan μ0/4pi. Dikali I dikali dl dikali sin psi per R kuadrat. Di mana jumlah μ0 itu adalah 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Wb per A dikali M. Di bagian B ini kita membahas beberapa bagian. Yang pertama itu adalah induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus. Perhatikan gambar berikut. Induksi magnet atau B di suatu titik P sejauh A dari kawat penghantar sangat panjang atau L sama dengan tak terhingga yang dialiri arus listrik. Di sini rumusnya adalah B sama dengan μ0 dikali I per 2 pi A. Satuan induksi magnet atau B adalah Tesla atau Weber per meter kuadrat atau Wb per
M kuadrat. Kita lihat contoh soal berikut. Nah, dari soal di atas, yang diketahui di sana itu adalah arus listriknya itu sebesar 30 ampere. A-nya itu 2 cm, kita ubah ke meter menjadi 2 dikali 10 pangkat minus 2 M. Dan mu-nya 4 pi dikali 10 pangkat minus 7 WB per A dikali M. Dan yang ditanya itu adalah B. Rumusnya, B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A. Di mana mu 0-nya tadi itu 4 pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 30 per 2 pi dikali 2 dikali 10 pangkat minus 2. Hasilnya 3 dikali 10 pangkat minus 4 WB per M kuadrat. Yang kedua adalah induksi magnet di sekitar kawat melingkar berarus. Perhatikan gambar berikut. Induksi magnet di titik P, yaitu titik yang berada di sumbu lingkaran dengan jarak R, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. B sama dengan mu 0 dikali I dikali A dikali sin theta per 2 pi dikali R kuadrat. Induksi magnet di titik pusat lingkaran arus atau titik 0 adalah B sama dengan mu 0 dikali I per 2A. Jika kawat itu berupa kawat tipis sebanyak N lilitan, maka induksi magnet di pusat lingkaran adalah B sama dengan mu 0 dikali I dikali N besar per 2A. Yang ketiga adalah induksi magnet pada solenoida.
Induksi magnet pada solenoida adalah lilitan kawat yang rapat dan memanjang seperti halnya per atau pegas. Besar induksi magnet dihitung dengan rumus. Yang pertama itu adalah induksi magnet di ujung solenoida. B sama dengan mu 0 dikali I dikali N besar per 2L. Atau B sama dengan mu 0 dikali I dikali N kecil per 2. Dan yang kedua adalah induksi magnet di tengah solenoida. Itu rumusnya, B sama dengan mu 0 dikali I dikali N besar per L. Atau B sama dengan mu 0 dikali I dikali N kecil. Dan yang keempat adalah induksi magnet pada toroida. Induksi magnet pada toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran. Besarnya medan magnet dihitung dengan rumus B sama dengan mu 0 dikali I dikali N kecil. Di mana N kecilnya itu adalah N besar per L, di mana itu N besarnya adalah jumlah lilitan per panjang sumbu toroida. Perhatikan contoh soal berikut. Dari soal diketahui itu adalah N sebesar 300 lilitan, I 2 ampere, L-nya 30 cm diubah menjadi 0,30 M, dan N kecilnya itu 1000 lilitan. Dan yang ditanya adalah, itu kan ada dua, yang pertama, B di tengah-tengah solenoida, dan yang kedua adalah B di ujung solenoida. B-nya itu induksi magnet ya. Rumus yang pertama yang kita gunakan itu adalah B sama dengan mu 0 dikali I dikali N kecil. Di mana 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 2 dikali 1000. Hasilnya adalah 8pi dikali 10 pangkat minus 4t. Dan untuk yang kedua adalah
B sama dengan mu 0 dikali I dikali N kecil per 2. Hasilnya 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 2 dikali 1000 per 2. Hasilnya 4pi dikali 10 pangkat minus 4t. Dan yang terakhir adalah medan magnet di sekitar kawat sejajar. Gambar berikut menunjukkan dua buah kawat sejajar dengan arah arus sama yang menimbulkan medan magnet di titik P. Berdasarkan kaidah tangan kanan, medan magnet di titik P merupakan resultan B1 dan B2. Rumusnya adalah B1 sama dengan mu 0 per pi A dikali I1. Dan B2 sama dengan minus mu 0 per pi A dikali I2. Itu minus ya, mohon maaf. Di mana BP-nya itu adalah B1 ditambah B2. Di mana BP itu sama dengan mu 0 per pi A dikali I1 dikurang I2. Medan magnet di luar kawat saling menguatkan karena arah medan magnetnya itu adalah searah. Rumusnya B sama dengan B1 ditambah B2, di mana B itu sama dengan mu 0 per 2 pi A1 dikali I1 ditambah mu 0 per 2 pi A2 dikali I2. Bisa ya dipahami materinya? Thank you for watching. God bless you all. Stay safe and stay healthy.